Salam. Sekali lagi salam sahabat Iji semuanya. Salam juga buat sahabat Iji dimanapun kalian berada yang sedang mengikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sejenak merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala kebaikan penyertaan-Mu Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami Bapa. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber pengharapan kami Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam setiap roh dan kebenaran-Mu Bapa. Mari dalam hadirat Tuhan kita sama-sama mau katakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Kembali malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, atas segala anugerah, penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami. Malam hari ini kami seluruh anak-anak muda boleh ada di dalam rumah-Mu untuk datang memberi hidup kami kepada Tuhan. Kami mau Tuhan biar hari-hari kami diisi dengan hadirat-Mu. Seluruh keberadaan hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Karena tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Dengan kekuatan kami tidak ada daya. Tapi kami percaya ketika kami ada berkumpul bersama di dalam hadirat-Mu, maka kami memperoleh satu kekuatan yang baru, yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Satu kedamaian, ketenangan yang datang dari Tuhan, yang tidak kami dapatkan dari siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Karena itu Bapa, malam hari ini kami menyatukan hati kami. Kami mengangkat hati kami mengangkat iman kami. Karena kami tahu kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah yang layak ditinggikan, Allah pemilik segala keberadaan hidup kami Tuhan. Dan kami mau katakan malam ini, kalau kami masih ada, ini membuktikan bahwa kami menyembah Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Bapa di sorga, ambil alih ibadah Eagle Generation di malam hari ini. Seluruh anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dalam rumah-Mu, bahkan setiap anak-anak muda yang mengikuti live streaming ini Tuhan, di daerah mereka masing-masing, kami percaya hadirat Tuhan yang sama itu mereka alami di malam hari ini. Bebaskan roh kami untuk kami boleh menari, kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu. Kami memberi penghormatan kami, pujian kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pengurapan Tuhan hadir di tempat ini, dari altar Tuhan yang kudus ini. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam imam musik Tuhan, urapi mereka. Tidak terkecuali setiap kami yang sudah ada. Satukan hati kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Bahkan seluruh anak-anak muda yang masih dalam perjalanan, sertai mereka Tuhan. Hantarkan langkah mereka untuk kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu di malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kami buka ibadah Eagle Generation di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sahabat Tiji, coba lihat samping kiri kananmu, katakan, dengan Tuhan kamu pasti bisa. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita mau menyanyikan bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita katakan, dengan Tuhan.
Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Sahabat Iji, dipersilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Tuhan, firman-Mu menjadi jaminan bagi hidup kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan berfirman kepada kami, Tuhan inilah setiap langkah hati kami Tuhan untuk siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Mari kita sama-sama dalam hadirat Tuhan katakan firman-Mu ya dan amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dan malam hari ini Bapa, kami sebagai anak muda-mudi datang bersekutu kepada Engkau Bapa. Kami rindu dan haus akan Engkau. Kami mau diubahkan oleh Engkau Bapa. Karena itu Bapa, mari Engkau ajar setiap kami untuk kami selalu setia di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan di malam hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau dilawat dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Persiapkan tanah hati kami Bapa untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pakai bibir mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami di malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk semuanya. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya malam hari ini kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita yang datang malam hari ini, kita adalah orang-orang yang mau belajar kebenaran firman Tuhan, mau belajar terus menerus. Jadi belajar itu tidak ada batas waktunya. Sampai kapanpun, dimanapun kita berada, kita terus belajar. Saya selalu ditanya kalau misalnya melamar pekerjaan begitu sebenarnya. Ada dua pertanyaan yang kadang sering kali muncul sebenarnya. Yang pertama, sekolah, pendidikan. Pendidikan secara formal itu wajib ya. Terus yang kedua, pendidikan non formal. Jadi itu salah satu yang wajib juga, pendidikan non formal. Ketika kita mau di interview begitu dalam sebuah perusahaan, dapat kerja, kita akan ditanya pendidikannya apa? Pendidikan formal sebenarnya. Terus pernah ikut pendidikan non formal nggak? Sebenarnya ditanya. Itu artinya bahwa sebuah perusahaan membutuhkan orang yang mau belajar. Jadi kita tidak hanya berpikir, kita tidak membatasi pikiran kita hanya untuk belajar secara formal aja. Kadang kalau kita menulis CV, SD dari tahun sekian sampai sekian, SMP tahun sekian sampai sekian, SMA tahun sekian, perguruan tinggi sekian sampai sekian. Tapi kita melupakan bahwa ada satu pendidikan non formal yang penting, yang perusahaan juga butuhkan. Jadi jangan menganggap enteng sesuatu. Misalnya kalau teman-teman, adik-adik, saudara-saudara ikut kursus pelatihan, jangan sepelekan sesuatu hal yang demikian, karena itu sesuatu yang penting. Pasti mereka butuhkan orang yang punya skill, kemampuan bagus. Karena itu kalau kita mau pergi pelatihan, manfaatkan kesempatan dengan baik. Jadi jangan sia-siakan. Seperti itu. Itu penting. Dan malam hari ini kita mau belajar. Belajar apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Besok kita belajar apa lagi? Terserah. Mungkin ketika kita di luar, kita mau belajar dengan orang-orang di luar sana. Di mana kita berada, kita belajar dengan orang-orang di luar sana. Jadi tidak ada batas waktunya bagi saudara dan saya untuk kita berhenti belajar. Amin. Mau belajar? Mau belajar? Belajar terus. Ketika Anda di kamar baca, itu namanya belajar. Kita belajar mengasah setiap kemampuan kita. Kalau kita tidak pernah belajar, kita akan menjadi orang yang stuck di situ aja sebenarnya. Jadi tidak mau berkembang sebenarnya. Kita bersyukur
banyak adik-adik yang sudah pulang dari sini, ya, dari GBPS Sola Gracia, yang dipakai oleh Tuhan belajar di tempat ini sebenarnya. Jadi saya rasa tempat ini tempat yang sungguh sangat luar biasa untuk kita belajar sebenarnya. Belajar melayani Tuhan yang dulunya tidak bisa apa-apa, ya, yang tadinya nggak tahu nyanyi seperti itu ya. Mungkin tahu sih nyanyi sebenarnya, tapi nggak terbiasa nyanyi di depan orang. Tapi ketika kita ada di sini, kita belajar menyanyi, kita belajar berkomunikasi dengan orang lain dan banyak hal seperti itu ya. Jadi bersyukur kalau teman-teman, saudara-saudara ada di tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat yang baik untuk kita belajar bersama. Malam hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Di situ perikopnya hidup sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sudah dapat semua? Katakan amin. Amin. Oke, mari kita baca secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Satu lagi, di dalam Mazmur pasal 90, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mari kita buka bersama di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Sudah dapat semua? Katakan amin. Mari kita baca sama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Puji nama Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca dan mau merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berbicara tentang waktu malam hari ini. Waktu pasti berbicara tentang jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang waktu. Di sini dicatat adalah waktu adalah kata yang sulit untuk didefinisikan. Akan tetapi waktu adalah pencatat tercepat yang ada di dunia ini. Waktu mencatat detik demi detik setiap peristiwa sekecil apapun yang dikerjakan oleh anak-anak terang atau anak-anak gelap. Dengan kesadaran waktu yang sangat tinggi, Paulus memberikan perbandingan kontras antara anak-anak terang dan anak-anak gelap. Berkaitan dengan moral dan etika mereka, yaitu hidup dalam percabulan dan pencemaran dengan hidup sebagai orang-orang kudus. Itu di dalam Efesus. Sulit seseorang mendefinisikan tentang waktu. Tetapi waktu itu berbicara tentang apa yang kita lakukan setiap saat, detik demi detik. Jadi waktu itu sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi saudara dan saya ketika kita memanfaatkannya dengan baik. Tapi kalau waktu itu tidak dimanfaatkan dengan baik, sesuatu akan menjadi sia-sia di dalam setiap aktivitas kita. Apa yang kita lakukan? Ayat yang ke-16 di situ di dalam Efesus, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Di dalam kitab Korintus itu ditemukan penyembahan-penyembahan berhala, hidup di luar dari kebenaran.
Orang-orang yang tidak mengenal akan Allah. Paulus menegaskan di dalam surat Efesus ini kepada jemaat di Efesus supaya mereka pergunakan waktu dengan baik. Kenapa demikian? Rasul Paulus berkata waktu adalah sesuatu yang jahat. Hari-hari hidup kita, hari-hari hidup yang jahat. Karena itu, ketika kita memanfaatkan waktu dengan baik, setiap detik waktu itu sangat berarti. Karena apa? Waktu itu tidak akan kembali 2 kali lagi. Tidak akan terulang. Kadang kita selalu bilang begini, kesempatan hanya datang 1 kali saja. Tidak akan pernah datang 2 kali. Karena itu pergunakanlah kesempatan yang ada. Hari ini belum tentu sama dengan hari esok. Kalau adik-adik pernah nonton satu film, di mana film itu semua orang-orang terangkat, sebenarnya. Dan yang tidak terangkat, mereka menyesal. Mereka terangkat hidup-hidup, hilang. Yang di pesawat, yang di mall, yang di taman, yang di rumah-rumah mereka, hilang. Terangkat mereka. Yang tidak terangkat, menyesal. Kenapa kami tidak terangkat? Apakah akan terulang kedua kali? Tidak, 1 kali saja. Karena itu, kita manfaatkan waktu dengan baik. Apa yang harus kita lakukan setiap saat? Detik ini, saat ini, hari ini, waktu ini. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini, karena hari besok mempunyai kesusahan tersendiri. Firman Tuhan juga berkata demikian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, kita mau melihat bersama. Kita harus persiapkan diri kita dengan sebaik mungkin. Waktu untuk mempersiapkan diri. Tuhan kapan datang? Kita tidak pernah tahu. Alkitab berkata, datang seperti pencuri yang tidak pernah kasih tahu dia datang kapan. Suka-suka Tuhan. Dia mau datang hari ini, suka-suka Tuhan. Mau datang besok, suka-suka Tuhan. Karena itu, di dalam setiap hari-hari hidup kita, waktu yang ada, kita persiapkan diri dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan. Tsunami datang, orang-orang mati. Tidak tahu tsunami akan datang. Air laut naik, tidak tahu. Kalau mereka tahu bahwa air laut naik, mereka akan persiapkan diri untuk naik ke gunung. Mereka juga akan persiapkan diri untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Supaya ketika Tuhan bawa mereka mati, mereka masuk surga. Tapi ini tidak ada yang tahu. Orang rumah sakit sana tiba-tiba mati. Kita tidur, tiba-tiba bisa saja mati. Karena itu, di dalam keseharian kita, di dalam aktivitas kita, kita mau melakukan sesuatu yang baik, sebaik mungkin. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang ada, pergunakanlah. Yang belajar, pergunakanlah waktu yang baik yang ada ini untuk belajar. Yang kerja, pergunakanlah waktu yang ada ini untuk kerja dengan baik. Tidak tahu besok bosnya datang pecat kita. Kita akan menyesal. Coba kalau saya tahu bos datang akan pecat saya akan lakukan sesuatu yang baik supaya bos tidak pecat saya. Yang belajar tidak naik kelas, tidak naik level.
Coba kalau saya tahu begitu kemarin, saya belajar dengan baik. Kesempatan itu hanya datang satu kali saja, tidak akan pernah datang dua kali. Saya orang yang cukup konsisten di dalam di dalam memberikan sebuah janji sebenarnya. Ponakan saya sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Dan saya ada di sini, saya pengen mereka belajar, pengen mereka sekolah. Dan saya selalu bilang sama mereka, kalau mau belajar, mau sekolah, yaudah sekolah. Kita akan berusaha untuk sekolahkan sebenarnya. Tapi ingat, kalau sudah sampai di sini, kesempatan satu kali saja, tidak akan pernah datang dua kali. Jadi selesai ya selesai. Tapi kalau manfaatkan kesempatan dengan baik, saya yakin dan percaya, segala sesuatu yang orang lain korbankan bagi kita tidak akan pernah sia-sia. Pegang baik-baik itu. Tidak akan pernah sia-sia. Kenapa banyak orang ketika dikasih kepercayaan sama seseorang, kenapa kepercayaan itu bisa hilang? Karena dia tidak bisa menjaga sebuah kepercayaan. Tapi kalau dia pegang baik-baik kepercayaan yang sudah diberikan, saya yakin dan percaya firman Tuhan bilang begini, jikalau kamu setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan perkara yang besar. Kalau kita mau kerja, awal-awal paling kita dikasih gaji 2-3 juta. Semakin hari gaji 2-3 juta itu saya rasa tidak cukup. Karena itu bagaimana supaya gaji salary saya naik sebenarnya? Naik 5-7 juta. Kerja dengan baik. Ketika kamu upgrade diri ke perusahaan, saya mau minta naikkan gaji saya 10%, 20%. Perusahaan tidak akan tanggung-tanggung untuk memberikan gaji kamu lebih. Karena apa? Perform kamu baik, cara kerja kamu baik. Kamu memberikan hasil yang baik. Kamu memberikan keuntungan yang besar kepada sebuah perusahaan. Tapi kalau enggak, perusahaan akan mikir 2 kali. Ini orang perform kerjanya juga nggak baik, tapi minta gaji, mending dikeluarin. Syukur kalau masih dipertahankan, kalau dikeluarin. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saya kasih tahu, Tuhan itu luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Terkadang kita saat ini mungkin kita sekarang lagi persiapkan diri untuk beri yang terbaik untuk Tuhan. Tapi terkadang di satu sisi kita sepelekan dari sesuatu hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi Tuhan itu dia masih mengampuni. Dia masih memaafkan saudara dan saya. Sehingga apa? Kesempatan itu ada lagi. Tapi ingat, Tuhan itu punya sifat keadilan juga. Dia menunjukkan sifat adilnya kepada saudara dan saya yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik untuk beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena itu, setiap saat kita harus mempersiapkan diri baik-baik. Dimanapun saudara dan saya berada, mungkin Tuhan kasih karunia kepada kita, Tuhan kasih talenta kepada kita untuk menjadi penasihat bagi orang lain, untuk saling mengingatkan orang lain. Kita mungkin tidak terlalu pikir jauh-jauh saya harus melayani Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda di luar sana bisa membangkitkan semangat orang untuk orang terus bangkit di dalam Tuhan, itu pekerjaan yang sungguh sangat luar biasa. Satu poin bagi saudara dan saya, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu sudah mempersiapkan diri kamu dengan baik. Tapi kalau tidak, Tuhan sudah kasih karunia kepada kamu. Kamu bisa ini, tapi kamu tidak melakukan. Kamu bisa ini, tapi kamu tidak melakukan. Tuhan bilang, dia saya ambil saja.
Mari kita menghargai waktu dengan baik. Bersiapkan diri dengan baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan seumur hidupku seperti wanita sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia melayani Tuhan. Setiap saat terus melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Tuhan kasih karunia kepada kita. Kadang banyak orang yang saya tuh lihat banyak orang yang punya kemampuan yang luar biasa untuk melayani Tuhan sebenarnya. Tapi sia-siakan kesempatan itu. Bagi kita yang ada di malam hari ini, waktu saat ini kita melayani Tuhan. Prof Samuel sering datang sini sebenarnya. Dia selalu mengorbankan waktunya untuk pergi ke daerah-daerah. Beberapa bulan yang lalu datang sini juga. Pergi pelayanan dan Palewi seperti itu. Bawa istrinya sakit mas seperti itu. Bawa istrinya, boyong istrinya dari Amerika sampai berapa jam? Jauh sekali dari Amerika sampai sini datang melayani. Bukan hanya melayani di Jakarta, pergi melayani di daerah lagi. Apakah kita harus punya hati misionaris dulu baru kita bilang mau melayani? Tidak. Pak, dia kan misionaris, makanya dia bisa melayani kemana? Tidak juga seperti itu. Kita melayani keluarga kita. Kita melayani orang-orang di sekeliling kita. Lihat orang bahagia, senang kan? Lihat orang bahagia, senang gak? Saya tuh paling suka lihat orang bahagia. Kalau diam-diam begitu mengadu Tuhan. Suka aja sih sebenarnya. Suka aja melayani orang. Suka sekali lihat orang yang bahagia. Tidak suka lihat orang-orang yang cemberut terus dan lain sebagainya. Sekalipun sebenarnya banyak tekanan hidup. Tapi apakah buat saya itu tidak mau melayani orang? Tidak. Apakah buat hati saya untuk tidak mau menjadikan orang lain bahagia? Tidak. Tapi berusaha semampu mungkin untuk menjadikan hidup kita ini berarti bagi orang lain. Untuk menjadikan hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sia-siakan kesempatan. Besok lusa pernah kita nonton film ya. Terus film itu menceritakan seseorang yang mau rindu sekali, masih ingat gak? Rindu sekali pergi ke gereja. Dia bilang teman-teman perempuannya, kapan kamu ajak saya pergi ke gereja? Nanti aja ada waktu. Oke, nanti saya jemput. Oke, sudah siap. Dia tidak ada yang jemput. Suatu saat dia mati. Mati kemana dia? Neraka. Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ini salah saya. Tidak mau bawa dia pergi gereja. Menyesal sendiri. Kita punya banyak waktu. Kita punya banyak kesempatan untuk melayani orang. Sebenarnya. Karena itu kita manfaatkan waktu dengan baik. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Tapi ingat, kalau waktu kita disibukkan dengan pelayanan, sehingga kita menyepelekan tugas tanggung jawab kita sebagai pelajar, sebagai pekerja, dan jangan salahkan Tuhan. Tidak. Terkadang kita tidak bisa membagi waktu dengan baik sebenarnya. Tapi kalau saudara dan saya bisa membagi waktu dengan baik, saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu dan maka akan ditambahkan.
Carilah dahulu. Sudah tepat sebenarnya. Sudah tepat sebenarnya. Saudara dan saya. Kita cari kebenaran firman Tuhan. Kita cari Tuhan. Kita melayani Tuhan. Dan juga kita tidak menyepelekan aktivitas kita. Sudah tepat sekali. Tetapi kita keliru. Tidak bisa membagi waktu dengan baik. Sehingga akhirnya kita kecewa sama Tuhan. Siapa yang salah? Tuhan yang salah. Gembala yang salah yang suruh kamu pelayanan? Tidak. Kurang disiplinkan waktu dengan baik. Bagi waktu dengan baik. Tuhan sudah janji sama kita. Karena itu kita tetap setia melayani Tuhan. Kapan Pak? Saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Terus melayani Tuhan. Asa terus hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan kemampuan kepada kita. Percaya sama saya. Yang saat ini baru mau melayani Tuhan. Sebenarnya, kalau kamu setia di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan tambahkan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Mungkin. Segala sesuatu bisa dikerjakan oleh Tuhan. Asalkan ingat, tetap setia sama Tuhan. Jangan lihat kita-kita ini yang sudah begini, wah Pak dong su hebat Bisa bisa khotbah, bisa pujian, bisa singer, penyanyi dan lain sebagainya. Tidak mudah sebenarnya. Butuh proses yang sangat panjang setiap saat. Kalau sampai saat ini bisa bikin pujian, sampai saat ini bisa khotbah dan lain sebagainya, waktu yang Tuhan berikan dimanfaatkan dengan baik. Setiap saat menyanyi, setiap saat baca firman Tuhan, setiap saat khotbah. Saya ingat pertama kali saya khotbah itu, saya sekolah Alkitab, karena saya sekolah Alkitab di Jakarta dulu tahun 2006. Tahun 2006 itu sekolah Alkitab di Jakarta sini. Saya datang pertama kali. Itu disuruh praktek khotbah. Itu dari pagi sampai malam kan ibadahnya kan ibadah 15 menit aja. Ibadah cuma 15 menit aja. Singkat banget. Setelah itu baru masuk kuliah. Itu 15 menit ibadah, tapi persiapannya untuk khotbah itu dari pagi sampai sore. Bayangkan itu. Baca firman Tuhan, khotbah sendiri. Wih, kakak tingkat bilang begini, wih hebat kamu khotbah ya, hebat. Asik, dapat pujian. Ini baru semester awal, baru semester 1. Kenapa bisa begitu? Setiap saat belajar. Setiap saat dengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Sudah tahu kelemahan, kita tetap tidak mau belajar. Itu yang repot, susah. Semua bisa pimpin pujian? Bisa. Percaya sama saya, bisa. Semua bisa khotbah? Bisa. Tapi kenapa orang tidak bisa lakukan? Karena tidak mau belajar. Tuhan sudah kasih waktu. Bayangkan aja, kalau kita mau pimpin pujian, latihan kapan? Hari Jumat. Sudah dikasih jadwal untuk latihan, tapi tidak mau datang latihan. Sudah ada waktu kan? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Tapi kalau setiap saat, pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan. Bekerja setiap saat. Bekerja setiap saat. Melayani Tuhan. Melakukan pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kadang saya berpikir sendiri sebenarnya. Aduh, Tuhan itu luar biasa ya. Berpikir sendirian. Tanpa sengaja. Selalu keluar dari mulut kita sendiri. Selalu keluar dari mulut saya. Tuhan itu luar biasa. Kok sampai hari ini saya masih ada itu Tuhan. Itu ketika merenungkan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, mari kita belajar. Mari kita terus tinggal di dalam Tuhan. Ketiga, beri diri untuk diperbaharui oleh Tuhan.
untuk diperbarui oleh Tuhan. Waktu yang ada, kita berikan hidup kita untuk diperbarui oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Bapak, saya mau melayani, tapi tidak mau serahkan diri kita untuk diperbarui oleh Tuhan. Mau jadi berkat bagaimana? Tidak akan pernah jadi berkat kalau hidup kita tidak diubahkan. Manusia lama kita ditinggalkan. Kita hidup dengan manusia baru kita. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Mari kita belajar sama-sama. Kita mau beri hidup ini, kita mau beri diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau apa yang ada di dalam hatimu yang tidak berkenan oleh Tuhan, apa yang ada di dalam pikiranmu yang tidak berkenan oleh Tuhan, harus dibuang. Hidup ini harus diperbarui oleh Tuhan. Jangan biarkan kita melayani tapi kita terikat dengan kehidupan lama kita. Kita berdiri di sini, tapi kita masih hidup dengan dunia lama kita sebenarnya. Bawa hidup kita dari kampung, saya mau jadi preman di Jakarta sini. Mau diperbarui oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu mau pakai orang yang mau punya hati terbeban melayani Tuhan, yang mau punya hati untuk diubahkan oleh Tuhan. Kita harus berubah dari cara pikir kita, dari tutur kata kita, harus mindset kita, hati kita, apalagi kita mau tinggalkan kehidupan lama kita dan kita mau hidup di dalam Tuhan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi saya mengajak kita semua, kalau kita mau, saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah tolak. Tuhan itu mau pakai orang yang mau memberi dirinya untuk melayani. Setiap saat. Jadi kita mau belajar untuk kita tetap setia. Saya selalu berdoa begini, ajar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam hal apa saja. Dan pekerjaan kita, perkuliahan kita, pelayanan kita, dan lain sebagainya. Dari hal yang kecil, kita belajar untuk setia. Ada saatnya di mana Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu yang kita korbankan untuk Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya kita tidak akan dikecewakan oleh Tuhan, asalkan kita manfaatkan kesempatan dengan baik. Kita beri hidup kita, kita mau berkorban untuk Tuhan. Tuhan, saya mau melayani, tapi kehidupan lama kita tidak mau kita buang. Tuhan, saya mau melayani ini dan tidak akan pernah bisa. Percaya sama saya. Tapi kalau kita mau buka hati kita untuk menerima Tuhan, dan Tuhan mau ubahkan diri kita, Tuhan pasti jadikan saudara dan saya luar biasa. Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kadang saya berpikir, kadang saya berimajinasi tinggi seperti itu ya. Saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Tapi kalau kita pengen seperti ini, kita harus belajar. Manfaatkan waktu untuk belajar. Tapi kita bilang, saya mau seperti ini Tuhan, tapi tidak mau belajar. Sama saja. Tuhan bilang kamu punya waktu untuk belajar ya, tapi kamu tidak pernah belajar. Gak akan pernah bisa. Pergunakan waktu yang ada. Di Mazmur juga bilang begini tadi. Mazmur 90. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami hingga kami beroleh hati yang bijak. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan Tuhan mau perbarui, kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Bisa menentukan sesuatu yang baik, bisa memutuskan waktu yang tepat. Tidak akan pernah terlambat dan tidak akan pernah lebih cepat dari apa yang Tuhan sudah pernah janjikan kepada kita. Karena Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin bagi saudara dan saya.
asalkan kita tetap setia di dalam Tuhan. Pegang baik-baik janji Tuhan. Jangan buang kesempatan. Kesempatannya itu datang satu kali saja. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalaupun ada orang yang janji kamu dan berikan kesempatan lagi, kau manfaatin dua kali. Karena terkadang orang juga punya batas kemampuan sebenarnya. Karena itu kita mau belajar hidup takut akan Tuhan. Beri diri kita untuk jadi yang terbaik buat Tuhan. Beri hidup kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi jangan sia-siakan kesempatan. Puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan malam hari ini tidak terlalu panjang, tapi saya percaya kita memanfaatkan waktu kita untuk kita mau beri diri kita, untuk kita mau melayani Tuhan, untuk kita memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Percaya Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Ada waktu bagi kami datang kepada Tuhan. Ada waktu bagi kami merendahkan diri kami di bawah kaki salib-Mu Bapa. Dan kami mau memandang Engkau yang adalah Tuhan ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari saya mengajak teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, untuk engkau berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang mengubah hati kita. Tuhan, engkau melihat setiap hati kami. Tuhan, engkau melihat setiap pribadi kami malam hari ini. Ketika kami ada di dalam rencana-Mu, engkau akan memberikan yang terbaik. Engkau menjanjikan sesuatu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau berdoa kepada Tuhan malam hari, Tuhan engkau ubah hati kami. Tuhan engkau jamah hati kami. Terima kasih Yesus. Mari kita menyanyikan satu pujian, Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku
Engkaulah perisai di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami melangkah di dalam hari-hari hidup kami, dengan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, perkuliahan kami, Tuhan Engkau yang menjadi perisai di dalam hidup kami. Engkau yang selalu menopang hidup kami Bapa. Dan kami pergunakan waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk kami melayani Engkau, untuk kami memberi diri kami diperbarui, untuk memberi yang terbaik bagi Engkau Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Bapa. Mari Engkau berdoa jikalau saat ini ada pergumulan di dalam hatimu yang ingin Engkau sampaikan kepada Tuhan. Engkau percayakan kepada Tuhan bahwa Dia perisai di dalam hidup kita. Dia yang menopang hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Engkau menyanyikan pujian ini dengan setengah suara, katakan Engkaulah perisaiku Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat ada katakan janji-Mu Tuhan. Janji-Mu di dalam-Mu pulihkan hidupku. Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menopang hidup kami, memberikan pertolongan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami untuk kamu jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua, berkati sahabat-sahabat Eagle Generation dimanapun mereka berada saat ini. Mereka yang menyaksikan ibadah malam hari ini melalui live streaming, Tuhan kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih. Tuhan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada musik lidah. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Markus yang telah melayani kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dimanapun ditugaskan. Dan semua sahabat Iji yang di tempat ini dan maupun mengikuti live streaming yang telah setia duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita yang menjadi milik Tuhan. Namun sebelumnya kepada saudari Phoebe membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan setiap firman supaya bisa menjadi rema dalam hati kami. Sekarang kami akan memberikan setiap korban persembahan kami. Biarlah Engkau berkenan kepada apa yang kami berikan Bapa, baik kami yang belum memberi dan kami yang akan memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengirim persembahan kita mengangkat pujian dan berkata Bapakku datang menyembahmu di sini.
Pada saatnya kita akan mendengarkan warta Iji kepada koordinator Iji, dipersilakan. Baik, salam semuanya. Ya, salam juga untuk sahabat-sahabat Iji yang saat ini menyaksikan live streaming dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk teman-teman pelayan Tuhan yang sudah melayani di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk Pak Markus. Terima kasih banyak untuk kebenaran firman-Nya. Biarlah Tuhan terus pakai dalam setiap pelayanannya dimanapun berada. Ya, untuk saat ini kita akan mendengarkan warta Iji untuk minggu yang akan datang. Untuk QN-nya nanti Saudara Robi, untuk singernya ada Saudara Juli, ada Novrince, dan juga Saudara Romi. Itu yang singer. Untuk LCD-nya nanti Saudara David. Untuk akhirnya nanti Saudara Tinus dan Saudari Novrince. Ya, mungkin itu pengumuman dari saya. Waktu semuanya saya berikan kepada worship leader. Kita akan mengakhiri ibadah Iji pada malam hari ini. Sahabat Iji, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup dengan pujian yang berkata doa Yabes. Daripada kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan bagi kami semua dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan sudah memberkati semuanya Tuhan, anak-anakmu Tuhan, komunitas generation Tuhan yang ada pada saat ini Tuhan, dan juga yang semua ikut bersama-sama kami secara live streaming ya Tuhan. Memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kalau pertolongan Tuhan, kami terus dimampukan untuk menjadi seperti Raja Wali yang naik tinggi terbang dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan. Ada badai dan tangan, tidak menjadi takut ya Tuhan, tetapi ya Tuhan terbang dengan kekuatan sayap-Mu ya Tuhan. Kami syukur malam hari berkati semua rekan-rekan kami yang sudah terlibat dalam pelayanan saat malam hari Tuhan. Memberkati ya Tuhan, dari pujian singers ya Tuhan, pemusik Tuhan berkati, dan juga yang menyampaikan kebenaran firman hamba Bapak Kus Tuhan berkati terus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tuhan terus memakai mengurapi ya Tuhan hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam siapa apa dirindukan digumuli semuanya Tuhan yang menjadi pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan semua juga ya Tuhan dalam bentuk pelayanan yang lainnya Tuhan berkati ya Tuhan. Penerima tamu ya Tuhan, Aser juga, dan juga yang menjalankan persembahan LCD semuanya Tuhan berkati. Bahkan juga di waktu yang ke depan ini dalam pelayanan semuanya Tuhan yang berkati. Bahkan kegiatan rencana kami juga untuk kegiatan kami Generation Tuhan berkati sampai di akhir tahun ini Tuhan berkati semuanya Tuhan. Kami berdoa ruangan Tuhan boleh memberkati kami semua. Terima kasih, kami syukur malam hari Tuhan. Sementara kami akan ibadah kami kembali ke tempat kami. Berkat Tuhan, tangan Tuhan boleh menolong, menyertai seluruh kehidupan kami. Mari semua komunitas Eagle Generation yang diberkati oleh Tuhan, kita pulang dan kita akan membawa berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerjaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan terberkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bersaat terus. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan memberkati kita semuanya.